Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, ketemu lagi masih dengan pembahasan atau kajian holistik kita. Untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan anemia ya, anemia, HB, dan mungkin yang terkait dengan penyakit-penyakit tersebut ya. Masih dengan pembahasan holistik, kita akan coba cari tahu seperti apa sih kalau dari pandangan holistik atau penjelasan holistik terkait dengan penyakit ini atau kondisi seperti ini, bagaimana nantinya memperbaiki kondisi seperti ini, mungkin makanan atau mungkin aktivitas atau pola hidup seperti apa yang mesti dijalani untuk bisa menetralisir kondisi seperti ini. Ini Pak Puji, untuk kali ini coba terkait dengan anemia. Kalau dari pandangan holistik itu seperti apa? Terkait dengan anemia atau mungkin HB yang rendah ini juga kan banyak dijumpai di masyarakat kita. Mungkin ya bisa dikatakan apakah ini sama dengan yang namanya kurang darah atau sedih. Nah, itu gimana Pak? Ya. Jadi anemia itu bisa dikatakan secara bahasa umum ya kurang darah, itu bahasa yang dikenal lah. Nah, berarti kurang darahnya, pertanyaan berikutnya adalah mengapa terjadi kurang darah? Kalau zaman dulu anemia lebih identik kepada orang kurang makan, kurang gizi. Kurang gizi gitu. Karena yang dimakan nggak ada, karena situasi zaman dulu kondisinya, atau mungkin dia berada di daerah yang pangannya sedikit lah, bahan pangannya sangat sedikit, atau di daerah bencana dan sebagainya. Tapi hari ini anemia itu jarang sekali yang terjadi seperti itu, karena kurang gizi. Itu. Jadi yang pertama anemia kurang gizi, ya berarti obatnya apa? Kasih makan yang bergizi, selesai, ya kan? Saya pernah baca di tahun berapa, ya berapa tahun ya, 20 tahun yang lalu lebih kayaknya. Itu di sebuah koran, artikel tentang kesehatan, seorang dokter meneliti bahwa orang yang anemia itu hanya berapa lah, 46 kalau nggak salah, 45% itu kurang darah, kurang gizi. Tapi 55%-nya atau 54 ya kalau nggak salah, pokoknya di atas lah. Itu karena gangguan sistem cerna. Gangguan sistem cerna. Ya, itu lama banget artikel itu sudah saya baca. Waktu itu saya pegang tapi saya tidak mudeng maksudnya seperti apa. Nah, sekarang saya jadi paham bahwa ternyata ketika orang sistem cernanya lemah, orang itu jadi malas makan atau makan sedikit kenyang, sebah lah katakanlah ya. Atau dia makan banyak tapi tidak mampu mencerna makanan dengan baik. Akhirnya apa? Terjadi anemia. Jadi anemianya bukan karena tidak ada makanan, tapi perutnya makanan tersanding, dia malas makan. Itu yang pertama. Sehingga apa? Yang dimakan sedikit, otomatis anemia. Yang kedua, itu dia makan normal, tapi yang dimakan tidak mampu dicerna secara maksimal. Maka jadi anemia. Nah, ada yang ketiga lagi, yaitu dia makan normal, tapi yang dimakan tidak bernilai gizi. Tidak cukup gizi ya dalam arti ya. Ini yang dinamakan kurang gizi, bukan kurang makan. Yang dimakan sudah cukup mengenyangkan, tapi nilai gizinya rendah. Atau nilai nutrisinya yang rendah. Tidak dibutuhkan ya, rendah. Ya, itu. Istilahnya kita makan yang cuma tepung-tepungan kayak gitu, nah itu nilai nutrisinya sangat rendah. Kayak misalnya kita makan seblak lah, kayak kerupuk gitu lah. Kenyang, mengenyangkan, tapi nilai gizinya rendah. Kalau dia hamil, ya anaknya jadi kurang gizi jadinya. Ibunya nanti HB-nya nggak naik-naik. Itu masalahnya di situ. Nah itu banyak melanda orang-orang yang kaya sekarang atau orang sekarang itu bukan kurang makan sehingga kurang gizi sehingga HB-nya rendah. Tapi dia makan, tapi yang dimakan tidak bergizi. Lebih cenderung ke sini dibanding tidak ada makanan. Bukan juga tidak punya duit. Kalau yang ini, yang kurang makanan ini, saya katakan ini daerah bencana.
daerah bencana atau orang yang sangat miskin nggak punya duit untuk beli makanan. Ini berarti kalau di ini sedikit sekali. Nah, yang paling banyak adalah dia makan kenyang tapi nilai gizinya kurang. Tuh. Terus kelompok yang berikutnya adalah orang yang sistem cernanya bermasalah. Sehingga dia malas makan. Kalau malas makan berarti HB-nya rendah. Gitu. Nah, ada orang yang makannya juga sudah pas. Ini kelompok keempat ya. Berarti keempat ya. Dia makannya cukup banyak dan bergizi, tapi kemampuan mencerna perutnya tidak maksimal sehingga dia kekurangan. Nah, itu seperti itu. Maka pengobatannya itu dilihat dari proses terjadinya. Kalau dia kurang gizi, kasih gizi. Kalau dia makannya kenyang tapi nilai gizinya berarti rubah menunya. Yang tadinya makan tidak bergizi menjadi bergizi. Wong punya duit, punya kemampuan, kenapa nggak mengarah ke sana? Biasanya masalah selera. Harus makan sayur, dia malas. Senangnya yang gurih-gurih dan sebagainya. Nah, ini jadi masalah. Senangnya roti-roti, kenyang roti, tapi nilai gizinya rendah. Nah, kemudian kalau ada gangguan pencernaan, makan sedikit sebah dan sebagainya, kuatkan sistem cernanya supaya HB-nya naik gitu. Nah, kalau kemudian dia makannya sudah cukup, sistem cernanya lemah, sistem cernanya lemah ini bisa macam-macam. Ini kalau diulur panjang ini. Jadi makanya dicari persoalannya dulu, kemudian baru diinikan. Karena sebab apa? Sekarang orang masih simpel. Kamu anemia, oh iya tambah darah. Kalau kita herbalis tambah herba penambah darah, bukan begitu. Kalau dia memang kurang gizi, ya tambah darah itu biasa naik dia. Cepat itu perbaikannya, mata jadi terang, badan yang pegel-pegel hilang. Tapi ketika sistem cernanya lemah, tambah darah itu memperlemah sistem cernanya. Tonik darah itu yang berupa mau herba, mau sirup, mau bentuknya apapun, itu membuat orang itu jadi semakin lemah sistem cernanya. Jadi HB-nya bukan naik tapi organnya rusak. Nah, itu. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman, kalau ada anemia kayak gitu ya dilihatlah dari mana persoalannya. Jangan kemudian ini HB-nya rendah anemia tonik darah, enggak begitu. Itu. Jadi lebih ini ditelusuri karena lagi seneng akar lagi jualan itu ya. Lagi jualan herba tonik darah akhirnya dijual karena ini kurang darah. Karena ada kasus dulu. Saya pernah nangani kasus orang itu, saya tahu kondisinya fisiknya lemah. Terus energinya lemah. Jadi saya tidak menambah darah ke dia. Walaupun dia lidahnya pucat, tanda kekurangan darah, tapi pucatnya pucat basah. Kalau pucat basah lidahnya berarti dia kondisinya kelemahan di fungsi sistem cernanya. Nah, saya kuatkan sistem cerna sudah membaik. Kemudian dia melanggar lagi makanan-makanan yang lembab dingin dimakan lagi, muncul lagi kasus itu. Kemudian bertanya kepada seseorang yang dikenal ngerti masalah kayak gitu. Oh, ini kurang darah, betul kurang darah. Tapi dari mana prosesnya? Nah, ini dikasih tonik darah. Saya tanya siapa yang ngasih tonik darah. Betul ibu kurang darah, tahu masalahnya kurang darahnya dari mana? Nah, itu kemudian dikasih drop. Dikasihnya apa? Oh ini, ya betul itu tonik darah. Dan betul ibu kurang darah, tapi bukan masalah itu. Ibu lebih kepada gangguan sistem cernanya. Begitu dilepas obat itu, kemudian dikembalikan ke fungsinya, memperkuat sistem cerna, perbaikannya signifikan. Nah, itu yang penting ya dari masalah kasus anemia itu tadi, supaya teman-teman anemia kurang darah, ya jangan selesai di situ. Kurang darah, oke, kenapa? Lihat pola makannya, lihat yang dimakan, kemudian lihat dia punya duit atau tidak. Itu banyak faktor yang dilihat pada orang itu, baru kemudian kita putuskan orang ini masalahnya apa. Intinya, kalau kita jadi terapis atau pendiagnosa, kita itu kayak detektif itu. Jadi kalau detektif itu jangan percaya dengan yang diucapkan dia. Pak, saya sudah makan, sudah seperti yang Bapak inginkan. Kayak gini. Kalau saya ngelihat lidahnya aja, coba lihat lidahnya.
Saya nggak percaya, selesai. Karena lidahnya yang bicara. Orang yang ngomong saya begini, tapi lidahnya bicaranya lain. Karena lidah nggak bisa nipu. Orang bisa boleh nipu, ngomong ini. Makanya saya tanya, yang dimakan apa saja? Bicarakan aja yang dimakan detail, supaya saya koreksi. Gitu. Jadi kadang orang sudah ngikuti pola yang kita harapkan. Kita kan nggak mungkin nyebut semua. Ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Itu kan kalau disebut semua rentet ini stres dia. Stres malah. Mana yang saya makan? Padahal yang dimakan juga masih banyak. Maka kita kasih kisi-kisinya saja. Itu seperti itu. Jadi kalau kurang darah, dia kurang darah murni karena kurang makanan. Biasanya makanannya yang lembab. Makanya nanti kita jumpai di buku-buku kuno itu makan kluban. Kluban apa bahasanya? Apa terus gudangan kalau orang ini. Jadi daun-daunan yang macam-macam terus dibuat pecel juga bisa. Itu nambah darah karena hijauan banyak. Nanti kita jumpai apa bunga turi yang merah. Itu pahit-pahit itu penambah darah. Yang merah, yang putih itu semua combrang. Nah, itu penambah darah. Tapi pertanyaannya yang dimaksud dia kurang darah itu yang seperti itu tidak. Karena ada yang makan itu langsung perutnya besesek, malas makan lagi terus ngeliyer. Karena apa? Oh, ternyata dia defisien. Jadi kelemahan di sistem cerna. Jadi kita kuatkan sistem cerna, kasih daging setengah matang. Jangan daun-daunan. Nah, baru dia matanya melek. Wah, yang tadinya double jadi satu gitu. Kan kayak gitu. Nah, itu gambarannya. Jadi tergantung, makanya ada yang disebut makan hati kurang darah, ya makan hati kambing, mau hati ayam, mau hati binatang itu nambah darah. Yang kurang darah karena sifatnya tubuhnya dingin, maka hati, daging setengah matang, ikan yang dibakar setengah matang yang masih ada cairannya dan sebagainya. Tapi kalau dia lidahnya kering, baru yang hijau-hijauan dari sayur-sayuran. Tonik darah gitu ya. Nah, itu yang sifatnya dingin tadi. Tapi kalau dia di tengah-tengah, berarti daging sama sayur harus jadi satu. Jadi lalapan dicampur sama ayam goreng, lalapan dicampur sama ikan bakar, kayak gitu. Itu di tengah. Biasanya pada orang yang normal, ya. Jadi dia bisa keduanya bisa masuk, tidak membuat masalah. Itu seperti itu. Jadi kembali lagi ya, berarti harus ditanya lanjutannya. Berarti anemia ini karena apa? Berarti dilihat dari mungkin pola makannya, pola hidup, mungkin dari kondisi ekonomi. Jadi situ nanti bisa paling nggak ada data yang bisa membantu, yang lebih bisa membuat satu keputusan yang pas ya berarti ya itu. Ya, misalnya ada orang ngomong saya anemia, oh ya percaya aja. Itu namanya bukan detektif, pasrah. Jadi kalau Anda pengobat, kok ada orang anemia, ya sudah saya tambah darah, berarti dia nggak mau nyelusuri persoalan orang itu. Iya kan? Loh, Pak saya anemia, ya sudah ini tak kasih resep tambah darah gitu. Berarti dia nggak nganalisa dia. Karena langsung percaya kasih. Nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Tetap harus digali informasinya lebih dalam lagi ya. Ya seperti itu ya sahabat holistik sekalian terkait dengan anemia. Jadi memang banyak faktor yang mesti ibaratnya kita seperti detektif, jadi harus jeli melihat kondisi dan situasi terkait dengan mungkin pola hidup, pola makan, aktivitas, mungkin secara ekonomi, sampai akhirnya kita dapat satu kesimpulan yang itu jadi rekomendasi yang pas. Itu sebenarnya mengatasi anemia harus dengan ibaratnya kalau jurus apa itu ya Pak. Ya, seperti itu sahabat holistik ya, pembahasan kita terkait dengan anemia. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan bahasan-bahasan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi bagi sahabat sekalian untuk hidup yang lebih baik, lebih berkualitas. Insya Allah bisa mendukung aktivitas kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.